Halo, welcome to Caring Sister. Gue Karin. Gue Aling. Nah, hari ini kita mau bahas tema yang penting banget karena kalau kita salah kaprah, itu dampaknya bisa besar banget. Yes, tuh. Apa yang membuat Anda percaya diri sebagai seorang wanita? Pernah gak sih kita ngerasa khawatir tentang penilaian orang terhadap diri kita sendiri? Nah, lu sendiri pernah gak? Sering banget. Contohnya? Jadinya contohnya sih kayak dulu waktu kecil, dari kecil tuh kalau misalnya kayak ketemu keluarga, misalnya kayak ketemu paman, bibi atau bahkan teman-teman dari orang tua, itu pasti kayak dia bilang, wah gendut banget atau enggak, wah bongsor banget gitu kan, kayak gede banget badannya, tinggi banget gitu. Jadi kayak dari kecil tuh kepikiran, oh ternyata aku gendut ya, maksudnya kayak karena kata orang-orang begitu. Padahal kalau kayak aku lihat foto sekarang, aku lihat foto-foto yang dulu tuh sebenarnya nggak terlalu gendut maksudnya. Maksudnya malah menurut gua nggak gendut sih, cuma ya emang kayak mungkin pada saat itu ya badan aku emang lebih besar aja maksudnya daripada anak-anak usia aku. Aku sih kayak emang lebih bongsor lah jatuhnya, tapi menurut aku nggak gendut maksudnya. Gitu. Setuju. Aku pernah lihat fotonya Aling dulu. Siapa yang ngomong? Nah, kalau aku sendiri justru seringkali aku ngakui seringkali aku jadi pengkritik paling parah terhadap diri sendiri gitu. Kadang-kadang secara sadar nggak sadar orang tidak punya berpikiran seperti itu, tapi aku yang punya berpikiran seperti itu. Terus menurutku itu lebih dangerous lagi sih, karena seringkali aku membuat aku menaruh confidence atau menaruh persepsi yang salah terhadap diri sendiri gitu. Itu sih seringkali aku kayak seringkali aku ngerasa not good enough itu untuk melakukan sesuatu. Seringkali disuruh mimpin ini, disuruh bawa ini, disuruh kerja ini, suruh kerja itu, aku sendiri yang sering banget ngerasa aku nggak capable gitu. Padahal orang lain bisa lebih percaya terhadap aku daripada diriku sendiri. Itu sih aku benar-benar PR banget dan struggle banget sampai sekarang. Gitu. Jadi, nah karena itu jadi udah ketebak nih kira-kira kita mau bahas tema apa. Kita mau bahas tema worthy. Nah, jadi seringkali tadi kita naruh rasa berharga dan confidence kita atas apa kata orang, dan juga seringkali kita menaruh confidence dan rasa berharga kita terhadap apa kata diri sendiri. Dan ternyata dua-duanya adalah salah. Karena seharusnya gimana? Kita kembali lagi ke ayatnya yang ada di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Jadi benar-benar gara-gara firman Tuhan itu kita benar-benar sadar kalau misalnya persepsi yang benar adalah ya pasti firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita ciptaannya gitu. Dia yang buat, Tuhan yang tahu seberapa berharga dan seberapa bernilai hidup kita gitu. Contoh kalau misalnya kita punya gue punya nulis buku, terus Aling bilang ini buku jelek banget sih gitu, ini buku nggak bagus banget, alurnya nggak ngerti. Kira-kira yang sakit hati bukunya atau gue sebagai penulisnya? Ya pasti gue lah. Jadi seperti itu gak sih kalau misalnya bayangan nilai hidup kita itu bukan bergantung kepada apa kata orang atau apa kata diri kita sendiri, tapi apa kata pencipta kita gitu. Jadi kalau misalnya ada garis, ini ada confidence, ini ada overconfidence, ini ada yang self pity gitu. Jadi confidence itu juga bukan orang yang aduh Aling lu keren banget sih, enggak lah Aling lu keren banget videonya, Aling keren banget fotonya, enggak lah, tapi ujung-ujungnya seneng gitu, dipuji, bukan kayak gitu juga gitu. Terus bukan juga yang overconfidence gitu, aku pasti mampu. Pokoknya seakan kita nggak butuh orang di dunia ini, seakan-akan kita nggak butuh bantuan, bukan gitu juga. Tapi benar-benar yang settle karena perkataan firman Tuhan sih. Jadi baik lagi worthy itu pasti rasa berharga yang kita taruh sama firman sih. Jadi pas ngomongin yang ada self-pity, gue jadi kepikiran baca tadi ada yang ngomongin apa? Jadi yang tadi Karin yang sebut kayak ketika ada orang yang muji terus kayak enggak saya enggak hebat gitu. Itu kalau di sini dibilang fraudulence paradox kepalsuan. Oh ya, apa tuh? Yang dimana kalau kita selalu mencoba untuk membuat diri kita menjadi lebih keren, lebih hebat dari orang-orang lain,
Tapi saat melakukan itu kita akan berasa kalau kita ini palsu, kayak kita ini kayak ya saya nggak sehebat itu. Terus pada saat kita merasa palsu dan gak hebat, kita makin berusaha menutupinya supaya kita terjaga. Iya. Dan ini kayak sering banget terjadi di sosial media gak sih? Ketika sih kayak ada yang puji, wah cantik banget, terus kayak kamu lebih cantik kayak gitu. Iya. Jadi yang pasti confidence itu is not a self denial, ya gak sih? Tapi confidence itu kita bisa bersikap positif terhadap apa yang kita bisa lakukan dan gak khawatir dengan hal-hal yang kita nggak dapat lakukan. Benar gak sih? Kadang-kadang kita, aduh gue kurang ini, kurang itu gitu. Terus kita mengkhawatirkan diri sendiri. Kita negatif terhadap kelebihan yang kita punya itu juga salah, ya gak sih? Yang makanya ini sih bersyukur banget ada firman Tuhan yang nguatin ada satu titik yang lu itu titiknya di sini gitu. Jadi misalnya ada titik di sini, ada 3 titik. Ada satu titik, ada 3 titik yang tadi di sini. Lu ada satu standar yang memberitahu bahwa lu tuh standarnya titiknya di sini, dan itu bersyukur adanya di firman Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya gue pribadi ya, gue belajar self worth, belajar tentang rasa berharga, kayak gue sendiri yang kalau misalnya gue belajar ketika tadi gue mulai self pity, ketika gue ngerasa diri gue not good enough gitu. Satu hal yang benar-benar gue pelajari setiap hari untuk tahu, untuk perkatain siapa diri gue di dalam Tuhan gitu. Karena aduh Rin, masa bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang apa, kamu berharga dan mulia gitu, secara nggak langsung Tuhan sendiri, Tuhan yang maha besar nyiptain gue, yang bilang gue berharga dan mulia, kenapa gue mengecilkan diri gue sendiri gitu. Terus setiap harinya menurut gue satu hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah mengetahui siapa diri kita di mata Tuhan sih. Dan itu kayak emang perlu latihan setiap hari karena gue masih struggle sampai sekarang. Jadi gimana caranya biar kita bisa tahu identitas kita yang sebenarnya itu dari mana? Kalau aku sendiri ini sih kayak baru bulan ini tuh dengar khotbah dari Pastor Siti, jadi yang bilang di Kejadian 1 nyetek dulu. Di Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Jadi di situ di terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini. Jadi cerita itu tentang Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, dan mereka ketika makan buah itu mereka jadi tahu kalau mereka telanjang, dan mereka menjadi malu, dan akhirnya mereka sembunyi dari Tuhan kan. Nah waktu itu terus Tuhan tanya, misalnya kenapa mereka sembunyi, terus Adam menjawab, saya mendengar engkau di taman, saya takut jadi saya bersembunyi karena telanjang. Tadi kamu menyinggung itu, kita merasa telanjang. Tuhan bertanya kepada Adam, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang bilang kepadamu? Jadi who told you gitu kan? Jadi ketika misalnya mungkin kalau aku waktu kecil dibilang kamu gendut, terus kayak aku percaya, terus mungkin kalau ada ayat ini bilang siapa sih yang bilang gitu kan? Jadi mungkin ya itu harus kembali lagi sih, kita mendengarkan siapa yang kita dengarkan lebih sering. Betul. Ya, siapa yang kita dengarkan lebih sering? Diri kita sendiri kah? Orang lain kah? Atau firman Tuhan yang menciptakan diri kita? Jadi itu sebenarnya pilihan diri kita sendiri gak sih? Yang harus kita latih setiap hari, setiap saat. Karena percaya atau enggak, pikiran ini kayak medan peperangan. Betul. Pikiran medan peperangan. Siapa yang mau kita dengar, siapa yang mau kita pilih, siapa yang mau kita aplikasikan persepsinya terhadap diri kita. Jadi itu pastikan kita memilih firman Tuhan sih gitu. Karena kalau kita nggak bisa memberi dampak, kita nggak bisa mencapai apa tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita sendiri salah gitu terhadap diri kita. Benar. Ya. Jadi mari kita tobat bersama-sama. Maksudnya itu sesuatu yang perlu dilatih, karena selama ini kita berpikir seperti itu kan. Ketika kita tahu kebenarannya, kita perlu melatih itu terus-menerus. Itu setiap hari harus diperkatakan. Iya, perkatakan. Kamu berharga dan mulia. Kamu juga berharga dan mulia di mata Tuhan. Iya. Luar biasa. Nggak, yang uniknya ketika gue tahu kalau di gereja kan dibilang kalau kamu berharga, kamu dibuat dengan ajaib, ya Tuhan kayak cinta sama kita. Tapi gue nggak merasa itu, maksudnya kayak oke, ketika mendengarkan itu ya gitu kan. Tapi ketika udah kayak pulang terus udah menjalani hari-hari itu udah lupa. Jadi kayak nggak benar-benar menganggap ya gue berharga, ya gue diciptakan dengan
misalnya dengan ajaib dan lain sebagainya. Gue nggak merasa seperti itu karena ternyata ya ada hal-hal lain di balik itu kenapa kita bisa nggak percaya kayak gitu. Kenapa itu? Kita bahas ini. Jadi gue penasaran. Oke, jadi gak sabar juga. Oke, sampai bertemu di konten berikutnya. Sampai bertemu minggu depan. Bye bye. God bless you. God bless you.